Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Teguh Atmawijaya, NIM saya D1A021040, akan menjelaskan tentang kenegaraan pada zaman Renaissance. Pada zaman ini terjadi perubahan-perubahan besar, terutama dalam ilmu kenegaraan. Hal ini terjadi karena timbulnya paham-paham baru yang mampu mempengaruhi keadaan di banyak negara. Paham-paham tersebut adalah ajaran kebudayaan Yunani kuno dan Jerman kuno. Benih-benih dari zaman Renaissance sesungguhnya telah terdapat pada akhir zaman pertengahan bagian kedua. Ajaran-ajaran zaman Renaissance ini berbeda dengan ajaran pada zaman pertengahan yang sangat teologis. Filsafat nominalistis telah memutarbalikkan hubungan yang umum dan hal yang khusus. Perhatian terhadap penghidupan di dunia ini mulai bertambah besar. Akal manusia mulai menjiwai kehidupan. Pujian dan penghargaan adalah hal yang dicari. Setiap orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan dengan berbagai macam cara. Kebudayaan Yunani kuno kembali berkembang pada zaman Renaissance ini. Seperti diketahui bahwa kebudayaan Yunani kuno mulai dikenal pada bagian kedua zaman pertengahan atau sesudah Perang Salib. Kalau pada zaman pertengahan segala sesuatu harus tunduk pada kodrat atau kehendak Tuhan. Orang tidak boleh berpikir sendiri-sendiri. Segala sesuatunya ditentukan oleh pemimpin negara atau pemimpin gereja sebagai wakil Tuhan di dunia. Akibatnya dari kebudayaan Yunani kuno tadi masuklah unsur rasio. Orang yang mulai berpikir secara rasional. Karena dianggap sebagai hal baru yang menarik, orang-orang pada waktu itu sangat mendewakan kebudayaan Yunani kuno tersebut. Norma-norma agama dilepaskan, moral mulai merosot, dan timbul pandangan yang individualistis. Paham kedua yang mempengaruhi keadaan Renaissance adalah sistem feodalisme yang berakar pada kebudayaan zaman Jerman kuno. Sistem feodalisme ini menimbulkan kekacauan dan perpecahan daerah. Sistem ini menimbulkan raja-raja kecil yang selalu berebut kekuasaan sehingga menimbulkan kekacauan dan perpecahan negara. Pemikir-pemikir kenegaraan pada masa itu selalu berpikir tentang bagaimana cara menghentikan perang perebutan kekuasaan yang menimbulkan kekacauan tersebut dan menggantinya dengan ketertiban. Nah, ini merupakan Niccolò Machiavelli yang merupakan salah satu pemikir kenegaraan termasyhur pada zaman ini. Ajarannya tentang negara dan hukum ditulis dalam bukunya yang diberi nama Two Principes atau Sang Raja, yang dimaksudkan untuk dijadikan tuntunan bagi para raja dalam menjalankan pemerintahannya, terutama di Italia. Machiavelli menginginkan terbentuknya Central Gewalt atau sistem pemerintahan sentral untuk mengembalikan keadaan menjadi tentram kembali. Ajaran Machiavelli ini meninggalkan sifat-sifat teologis zaman pertengahan, berganti menjadi ajaran yang bersifat kosmis naturalis, realisme modern berdasarkan ajaran-ajaran kuno, khususnya praktek pemerintahan bangsa Romawi. Tujuan negara menurut Machiavelli adalah mengusahakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman yang hanya dapat dicapai oleh pemerintah seorang raja yang mempunyai kekuasaan tersebut. Pemikir hebat lain di zaman ini adalah Jean Bodin. Nah, inilah Jean Bodin, seorang realistis seperti Machiavelli. Jean Bodin hidup di zaman sistem pemerintahan absolutisme Raja Henry IV di Prancis. Dia menegaskan dan membenarkan sekaligus memberikan landasan yuridis bagi sebuah sistem pemerintahan monarki absolut yang sifatnya turun-temurun, di mana hanya orang laki-laki sajalah yang boleh memerintah. Tujuan negara adalah kekuasaan. Hal ini yang mendorong Jean Bodin merumuskan pengertian kedaulatan untuk memperkuat pendapatnya. Kedaulatan menurut Jean Bodin yang telah diterjemahkan secara bebas yaitu kekuasaan absolut dan berlangsung terus-menerus dalam sebuah republik. Maksudnya, kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang tidak boleh dibatasi oleh konstitusi, tetapi boleh oleh hukum ilahi dan hukum alamiah. Kedaulatan ialah piranti dalam tangan seorang raja dalam bentukan monarki atau berada dalam genggaman tangan rakyat dalam suatu negara berdasarkan demokrasi. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anil. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Lalu Teguh yang sudah memberikan saya kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan membahas tentang zaman monarkomaken. Istilah monarkomaken adalah berarti anti raja atau menentang raja dalam artian umum. Namun pada masa abad pertengahan bukanlah bertujuan untuk menentang raja, namun adalah akses pada raja tersebutlah yang ditentang. Karena ada hal yang melekat pada para pemikir besar bahwa kaum ini adalah sebab ajaran-ajaran pemikir besar negara dan hukum. Kaum ini ada karena keabsolutan kekuasaan daripada raja dan adalah sebuah problema yang cukup rumit pada masa itu. Untuk memisahkan perihal terpenting dan tertinggi antara negara, raja, agama, dan paus. Tujuan dari kaum ini adalah membatasi kekuasaan raja yang bersifat absolut itu. Secara prinsipnya, mereka tidak akan mencari atau meletakkan dasar baru pada sistem ketatanegaraan dan juga tidak akan menentang adanya kerajaan, namun mencari dasar dan batas daripada kekuasaan raja itu. Adapun beberapa tokoh dalam zaman monarkomaken, salah satunya adalah Hoffmann, penulis buku Franco Giglia pada tahun 1573. Dasarnya adalah menentang absolutisme yang bukanlah dasar dari ajaran agama, melainkan sejarah. Sebenarnya Hoffmann bukanlah seorang monarkomaken, namun orang-orang pada masa itu menggolongkan beliau dalam pengertian tersebut. Adapun tokoh lainnya adalah George Buchman, penulis buku De jure regni apud Scotus. Dalam artiannya adalah tentang kekuasaan raja pada bangsa Skotlandia, hidup pada tahun 1506 sampai 1582. Seorang humanis, ia mencetuskan ide dan pemikirannya dengan terlebih dahulu mendefinisikan dan membedakan antara raja dan tiran. Raja adalah orang yang memegang pemerintah dan kekuasaan itu diperoleh dari rakyatnya dan melakukan pemerintahannya atas dasar keadilan. Jika tidak demikian, atau raja itu adalah seorang tiran, maka ia boleh dibunuh tanpa hukuman. Jika kata monarkomaken diartikan ke dalam kamus politik, ada beberapa hal, yaitu monarki. Monarki adalah suatu pemerintah yang dipimpin oleh seorang raja yang kekuasaannya diperoleh secara turun-temurun dan berlangsung seumur hidup. Contoh negara yang menganut bentuk monarki adalah Kerajaan Inggris, Belanda, dan Brunei Darussalam. 2. Monarki absolut. Pemerintah negara yang dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak dan tidak terbatas. Contohnya Raja Louis di Prancis yang memerintah secara sewenang-wenangnya. 3. Aktivis demonstrasi. Seorang yang aktif dalam melakukan aksi atau untuk rasa kepada pemerintah untuk kepentingan rakyat. 4. Monarki konstitusional. Pemerintah negara yang dipimpin oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang dan konstitusi. Monarki parlementer. Pemerintah negara kerajaan di mana raja hanya berkedudukan sebagai kepala negara atau simbol dan lambang negara. Sedangkan yang menjalankan roda pemerintahan adalah Perdana Menteri yang dipilih oleh raja atau parlemen. Saya mewakili Anil mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.